Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini Bapak akan masuk ke KD 3.6. Materinya yaitu fungsi komposisi dari dua fungsi. Pada KD 3.6 akan membahas fungsi komposisi dari dua fungsi komposisi dari tiga fungsi, dan fungsi inverse ya. Fungsi komposisi dari dua fungsi itu jika fungsi f dari himpunan A ke B ini dan fungsi G dari himpunan B ke C, sedangkan fungsi H itu adalah himpunan A ke C dan dari fungsi H dari A ke C disebut sebagai fungsi komposisi yang dapat ditentukan dengan rumus H sama dengan G bundaran F. Oke, misalkan ada suatu tepung terigu sebagai domain ya. Kemudian masuk ke tahap produksi pertama. Tahap produksi pertama di sini misalkan membuat adonan. Mesin pembuat adonan. Tahap produksi kedua misalkan penggorengan. Nah, wajan dikasih minyak. Hasil produksinya misalkan ini adalah dia apa ya? Misalkan gorengan misalkan. Ini mohon maaf, pulpennya agak loyo ini pulpennya ini. Nah, solidnya minta ampun. Udah, pulpennya nanti servis dulu, ini pakai tangan aja ya, menghemat waktu, pakai jari. Hasilnya misalkan katakanlah dia gorengan, tepung terigu sebagai domain. Produksi tahap pertama sebagai rumus relasi dari dari F-nya, rumus relasi fungsi pertama. Produksi tahap kedua sebagai rumus relasi fungsi kedua, relasi yang kedua, barulah hasil. Proses ini dimasukkan ke sini, nanti pasti akan diproses dengan rumus relasinya menghasilkan hasil. Itu dinamakan sebagai Fx, menghasilkan Fx atau Y. Kemudian dimasukkan ke rumus relasi tahap kedua, itu nanti akan menghasilkan hasil juga di sini ya. Setelah masuk ke sini, di sini ya, di sini itu adalah rumus relasinya dari fungsi G menghasilkan hasil. Nah, proses dari awal tepung terigu menghasilkan gorengan itu dinamakan G bundaran Fx, dinamakan itu, bisa dimengerti ya. Artinya apa? G bundaran Fx itu adalah dengan domain X dimasukkan ke rumus fungsi relasi F dulu, kemudian dimasukkan ke rumus relasi yang ke G menghasilkan hasil. Bisa ditulis G bundaran Fx itu bisa ditulis gini, G kurung buka Fx, nah baru kurung tutup, bisa ditulis itu. Jadi maksudnya apa? Berbeda lagi, maksudnya apa? Berarti X dimasukkan ke rumus Fx, baru dimasukkan ke rumus G. Berbeda lagi jika F bundaran G ya. Kalau F bundaran G, ini mari pulpennya nggak sulit ya. F, ini B ini. Sulit, nggak bisa F, nggak main ini pulpennya. Kalau F bundaran G berarti ya di sininya berubah jadi F kurung buka Gx. Jadi X dimasukkan ke G dulu baru ke rumus F-nya. Misalkan ini ada gambar kayak gini, bisa diagram panah ininya. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Jadi A ke B ditentukan dengan rumus relasi F, B ke C ditentukan dengan rumus relasi G. Dari keseluruhan proses ini dinamakan suatu rumus fungsi Fx. Ini rumus fungsi Gx.
Jadi angka domain 1 dimasukkan ke rumus fx hasilnya A dimasukkan ke gx hasilnya 4. Jadi A ke C itu adalah H, G bundaran F. Jadi G bundaran F itu adalah 1 dimasukkan ke fx hasilnya A dimasukkan ke G hasilnya 4. Itu. Seperti itu contohnya. Bisa dimengerti ya. Tapi kalau yang ini dia GX aja, tidak G bundaran fx karena tidak ada awalannya. Kalau ini GX saja, kalau ini ya G bundaran F, ini juga sama G bundaran F. Lihat prosesnya. Oke, masuk ke contoh. Misalkan ada fungsi f dan fungsi g ditentukan oleh rumus fx sama dengan x plus 4 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x plus 1. Tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Nah, x dimasukkan ke gx dulu, x dimasukkan ke rumus g, menghasilkan fungsi gx. X kuadrat dikurangi 2x plus 1, ini sebagai domain x. Dimasukkan ke fungsi fx, berarti x di sini yang ada pada rumus fungsi fx diganti dengan g. G-nya itu ini, berarti x-nya diganti x kuadrat kurangi 2x tambah 1. Hasilnya ini. Jelas ya? Kalau pakai cara pemisalan monggo, tapi agak sulit. Sedangkan yang B, G bundaran fx, berarti x dimasukkan ke rumus relasi f menghasilkan fx, x plus 4, x plus 4 dimasukkan ke rumus gx. Jadi x plus 4, x di sini diganti dengan x plus 4, maka x plus 4 kuadrat dikurangi 2 kali x plus 4 ditambah 1 menghasilkan ini. Ya, ini prosesnya. Jelas sampai sini? Masuk ke contoh yang ketiga. Nah, ini ada diketahui fungsi f dari R ke R dan G dari relasi ke relasi dengan fx sama dengan x kuadrat plus 5x kurangi 7 dan gx x plus 3. Tentukan nilai komposisi dari tentukan fungsi komposisi dari f bundaran G untuk x-nya sama dengan min 7. Nah, ada dua cara, nak. Cara pertama, kalian tentukan rumus fungsi komposisinya. Cara kedua, min 7 langsung substitusikan ke masing-masing fungsi. Nah, mari lihat contoh cara pertama. Cara pertama kita gunakan ini dulu. Cari rumus fungsi komposisi f bundaran gx. X-nya jangan ganti min 7, masih x. Karena kita mau mencari rumusnya dulu. Berarti f bundaran g x bisa ditulis sama dengan f gx. Berarti kita cari gx-nya dulu. Gx-nya mana? X plus 3. X dimasukkan ke fungsi g, menghasilkan gx. X plus 3. X plus 3 dimasukkan ke rumus f. Berarti x-nya diganti x plus 3. Berarti x plus 3 kuadrat ditambah 5 kali x plus 3 dikurangi 7. Hasilnya ini. Hasil rumus f bundaran gx. Baru x-nya diganti min 7. F berarti x-nya diganti min 7 menjadi f bundaran G untuk x sama dengan min 7 sama dengan dimasukkan min 7-nya ke rumus fungsi yang sudah kita dapat tadi. Min 7 kuadrat ditambah 11 kali 7 ditambah 17. Hasilnya min 11. Cara lain, langsung min 7 kita substitusikan. Min 7 kita, kan ini sebagai domain, sebagai x-nya. Langsung kita substitusikan ke G. Jadi G min 7. G min 7 itu artinya x-nya diganti min 7. G tadi rumusnya adalah x plus 4. Berarti min 7 ditambah 3. Hasilnya min 4. Maka menjadi hasilnya kan min 4. Berarti f min 4. F min 4 itu artinya x-nya nilainya min 4. Min 4 disubstitusikan ke rumus fungsi f. Menghasilkan min 4 kuadrat ditambah 5 kali min 4 dikurangi 7. Maka hasilnya min 11. Itu ya. Bisa dimengerti ya. Ini ya kalau ini maaf, ini ada kesalahan teknis ini. Itu dari Bapak untuk penjelasan singkat ini, dan dapat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.